Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran mengenai alur pembelajaran Gamtek pada pertemuan 1. Nah, alurnya itu yang pertama kita ke modul 1, modul 2, terus modul 1 balik lagi ke modul 2. Nah, untuk modul 1 dan 2 itu tujuannya di modul itu dia yang pertama mengenal dan memahami konsep menggambar CAD, kedua mengatur lembar kerja, ketiga melakukan input perintah dan berinteraksi dengan program, keempat menggunakan menu view dan format. Sekarang kita buka modul 1 halaman 1. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini saya menggunakan CAD yang 17. Settingannya yang area sini diganti. Jadi kalau yang masih klasik diganti jadi drafting dan annotation. Itu oke, saya mulai jelaskan. Untuk yang pertama ini namanya application button. Dia itu sebagai akses cepat untuk membuka lembar kerja baru, menyimpan, mengekspor, mengimport, dan lain-lain. Yang kedua ini namanya itu in-canvas view control, beberapa perintah yang ada di application button. Nah, nomor 3 ini ada title bar. Title bar ini sebagai informasi judul dari gambar yang kita buat nanti. Nomor 4 ini ada toolbar. Toolbar ini juga sebagai akses cepat dari beberapa perintah. Nomor 5 ini namanya navigasi. Nah, fungsinya itu untuk akses cepat juga melakukan navigasi pada gambar 3D. Terus yang keenam ini ada menu bar nih. Di sini ada home, insert, annotate. Nah, itu namanya menu bar. Nomor 7 ini dia ada command line untuk memasukkan perintah atau kita bisa langsung memilih dari toolbar yang ada di sini. Oke, saya mau menjelaskan fungsi mouse terlebih dahulu dalam menggunakan AutoCAD. Fungsi dari klik kiri itu, misal saya mau buat kotak sama lingkaran. Nah, di sini saya mau menyeleksi gambar ini, dua-duanya. Bisa kita gunakan dengan cara seleksi dari kiri ke kanan. Kita harus menseleksi semua bagian dari objek tersebut. Kalau kita klik kanan, nah dia munculnya kayak gini. Nah, untuk yang dari kanan ke kiri, kita cukup mengenai sebagian dari si objek tersebut. Untuk fungsi scroll di mouse, itu fungsinya kalau kita majuin scroll itu dia jadi memperbesar objek. Kalau kita mau ke bawah, kita menjauhkan objek. Tapi kalau kita tekan, ini fungsinya dia jadi pen, jadi untuk menggeser tuh kayak gitu. Itu fungsi dari mouse. Sekarang kita lanjut ke perintah. Kita bisa langsung milih dari toolbar atau kita bisa masukkan di sini di command line. Ini namanya command line. Nah, kalau misalkan kita mau masukin di command line, bagaimana sih Kak cara taunya perintah itu kita harus nulisnya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, kita bisa tulis alias edit terus enter. Nah, di sini banyak nih perintahnya, kamu mau ngapain, misalnya mau gambar apa. Nah, di sini ada perintah CAD-nya. Ini bisa juga di PDF-in caranya. Kamu pilih file, print. Ini namanya ganti Microsoft Print to PDF. Kalian tinggal pilih OK.
sekarang saya mau jelaskan fungsi keyboard. Untuk fungsi keyboard yang biasa digunakan itu biasanya dia enter dan spasi. Fungsinya itu dia untuk mengakhiri perintah. Misal, saya mau gambar garis. Saya klik sini, kalian bisa enter. Keyboard yang escape. Saya klik sini, sekalian escape. Nah, dalam aplikasi AutoCAD, kita juga bisa menggunakan keyboard untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi AutoCAD, yaitu dengan menggunakan tombol F1 sampai F12. Ada laptop yang bisa mengaktifkan fungsi-fungsi tersebut langsung dengan hanya menekan tombol F1 sampai F12. Ada juga yang perlu dengan bantuan tombol Fn. Jadi Fn plus F1 atau Fn plus F2 sampai F12. Yang pertama, kita aktifkan tombol F1. F1 itu dia menampilkan help atau jendela bantuan. Selanjutnya ada tombol F2, itu menampilkan jendela teks yang berisi perintah-perintah yang sudah kita gunakan sebelumnya. Sebelumnya saya mengatur grid display. Tombol F3. Dia fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi object snap atau OSNAP. Nah, OSNAP itu apa sih? Di sini ada settingnya. Nah, objek snap on atau F3 itu di yang sebelah sini ada endpoint, midpoint, center. Contohnya kita buat rectangle, terus kita mau buat objek lain, misalkan sini saya pakai line. Di sini ada midpoint-nya dan ada endpoint-nya. Terus misalkan kita buat circle dan kita mau buat objek lain, misalkan rectangle. Di sini ada center point-nya. Ada juga kuadran. Jadi dia menunjukkan hal-hal supaya gambarnya lebih presisi. Selanjutnya ada tombol F4. Dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi 3D Object Snap. Tombol F5 yaitu berfungsi pas kita menggambar isometrik atau 3 dimensi. Selanjutnya tombol F6 berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi Dynamic UCS. Selanjutnya F7 itu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi grid atau F7. Ini saya sedang mengaktifkan F7, jadi dia ada. Kalau kita pencet F7, dia nonaktif. Selanjutnya F8, yaitu fungsinya untuk menjadikan simbol garis menjadi tegak lurus. Bisa line atau polyline. Di sini saya pakai line. Nah, dia ini tegak lurus karena F8-nya sedang aktif. Bisa juga dinonaktifkan dengan pencet F8 kembali, jadi dia bisa ke sembarang arah. Tombol F9 dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkan snap mode. Jadi dia kalau sudah diaktifkan gerakannya akan patah-patah karena gerakannya terkunci oleh grid atau kotak-kotak yang ada di belakang. Tombol F10 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi polar tracking. Misalkan di sini kita klik kanan di polar trackingnya. Sini saya pilih sudut 30. Kita bikin garis horizontalnya dulu.
Pas di sudut 30 dia akan muncul trackingnya kayak gini supaya pas membentuk sudut 30. Kita periksa. Dia membentuk sudut 30 derajat. Selanjutnya yaitu tombol F11. Dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi objek snap. Kita klik kanan di sini, setting. Nah, dia adanya di sebelah F3. Kita select all juga. Selanjutnya ada F12, yaitu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi dynamic input. Nah, kita tulis startup, enter. Nah, kalau di situ 0, kita disuruh tulis 1, terus kita enter. Jadi abis itu kita close cat-nya, kita buka lagi cat-nya. Oke, kita lanjut. Setelah kita buka cat lagi, nah di sini pertama settingannya muncul kayak gini. Nah, pertama itu kita ada disuruh milih satuan. Untuk satuan itu di sini pilihannya ada imperial. Imperial itu ada feet dan inci, itu biasanya satuan internasional. Dan ada metrik. Metrik itu satuan yang biasa kita gunakan kayak misal centimeter, milimeter, kayak gitu. Berarti kita pilih yang metrik. Nah, kita pilih ke sebelahnya lagi. Nah, ini untuk template lembar kerja kita nanti. Biasanya kita menggunakan yang cat ISO.dbt. Terus kita lanjut ke sebelahnya, pilih yang advanced setup. Ini langsung kita klik OK. Pertama kita setting unitnya. Unitnya itu kita biasa menggunakan desimal. Precision itu mau berapa angka di belakang koma. Jadi kita pakai yang 3 angka di belakang koma. Oke, kita next. Ini ada sudutnya. Sudutnya karena tadi unitnya kita pakai yang desimal, berarti sudutnya pun kita pakai yang desimal degrees. Precisionnya kita buat 0 aja untuk sudut. Di sini ada mulai sudutnya dari arah mana gitu. Biasanya kalau di CAD itu kita mulainya dari arah timur, sudut 0 tuh. Kalau di CAD itu rotasi sudutnya tuh berlawanan arah jarum jam. Jadi kita pilih yang counterclockwise. Next, kita pilih area kerjanya mau ukuran berapa. Itu setara ukuran kertas A3 landscape. Nah, inilah tampilan awal CAD yang sudah kita setting. Tulis limit, hit enter. Nah, kita lihat lagi nih di sini perintahnya apa. Limit specify lower left corner 0,0, kita langsung enter. Nah, di sini kan kita udah di setting 420/97, kita langsung enter. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya seberapa ukuran kertas yang kita atur tadi itu seberapa gitu. Caranya gimana? Ya, cara memunculkan areanya itu tadi kita tulis grid display, terus enter. Nah, kita tulis angka 2, terus enter. Nah, ini kan belum ada nih, kita nyalain ini grid mode atau FPG. Ini kita baru kelihatan lembar kerja yang tadi kita udah setting di awal. Terus kita pastiin lagi unitnya udah benar atau belum. Kita tulis unit, enter. Nah, ini kan kita udah
Tadi awal udah setting awalnya desimal, angle-nya juga desimal degree, precision-nya udah sesuai juga. Dan nih untuk satuannya biasanya kita menggunakan milimeter. Kenapa? Karena untuk satuan mili ini untuk mengupload ke kertasnya nanti itu lebih mudah. Sistem koordinat buket itu kayak dasarnya kita menggambar diket gitu, dasar menggambar garis atau menggambar apa pun diket tuh dasarnya pakai sistem koordinat. Sistem koordinat diket itu ada 3 jenisnya. Koordinat absolut terdiri dari sumbu X itu dia aksis dan sumbu Y itu dia ordinat dan dipisahkan oleh tanda koma. Langsung kita praktekin aja. Kita buat garis yang titik A ya, pakai line, kita tulis 5,8 terus enter. Nah untuk pemisah tiket itu dia pemisahnya pakai koma, kecuali desimal, misalkan desimal 0,05. Nah kalau diket itu nanti nulisnya jadi 0,05, bisa dibedain ya. Setelah itu kita titik B nya 12,14, 12,14, kita enter lagi. Berarti dari A ke B itu sumbu X nya jaraknya dari 5 ke 12 jadi 7. Kita cek ya benar atau enggak. Y nya berarti dari 8 ke 14 berarti 6. Kita cek benar atau enggak. Oke. Berarti benar nggak dari jaraknya tadi? Salah kan? Nah, salahnya di mana? Nah, di sini ada yang namanya fungsi dynamic input. Maka, untuk membuat garis sesuai koordinat, yang pertama kita matiin fungsi dynamic inputnya dulu. Kalau udah nggak berwarna berarti dia udah nggak aktif. Terus kita buat dengan line, klik line. Yang pertama yaitu titik A terletak pada koordinat 5,8. Karena dynamic inputnya nggak diaktifin, kita bisa ngeliat perintahnya di command line. 5,8 enter. Titik kedua yaitu B pada koordinat 12,14 enter. Untuk mengakhiri perintah bisa kita klik spasi atau enter lagi. Selanjutnya kita buktikan apakah dia sudah sesuai atau belum. Pakai yang linear. Maka jarak 5 ke 12 yaitu 7. Jarak dari 8 ke 14, 6. Yang kedua, ada koordinat Cartesian relatif. Kita buat sama dengan klik line. Yang pertama 5,8. Titik yang kedua, kita gunakan add 7,6. Enter. Kita buktikan lagi apakah sudah benar atau belum hasilnya. Jarak horizontalnya 7,
jarak vertikalnya 6. Yang ketiga, ada koordinat polar relatif. Kita klik line untuk membuat garisnya. Titik A terletak pada koordinat 5,8. Titik B yaitu dengan koordinat at 9 lebih kecil dari 35. Enter. Kita buktikan apakah dia sesuai dengan perintahnya. Kita gunakan yang ini, yaitu panjang garisnya 9 dan terbentuk sudut 35 derajat. What we do here is go back.